Kami membagi beberapa bidang, yaitu mulai dari bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan, dan yang terakhir bidang keadaan darurat. Yang kami sampaikan atau hasil dari tim itu ada yang fisik dan non fisik. Untuk non fisik pertama yaitu untuk bidang umumnya bidang pemerintahan desa, mulai dari kegiatan pemerintahan desa dari musyawarah desa, musrenbangdes, itu contoh-contoh dari hasilnya. Kemudian penghasilan atau menghasilkan pemerintahan desa dan lain-lain. Yang non fisik bidang pemerintahan desa, dan tidak ketinggalan juga bidang pemerintahan desa juga, yaitu untuk percepatan desa digital juga ada. Kemudian yang bidang pembangunan desa atau bidang 2, mulai dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembangunan, artinya pembangunan yang fisik, dan banyak lagi. Kami tawarkan untuk pada siang hari ini, hasil dari tim kami membahas itu apakah nanti Mas Tosif tolong disiapkan mulai dari awal, apakah perlu maksud kami kita bagi tim untuk membahas prioritas yang sudah kami siapkan untuk dipilih kembali oleh panjenengan prioritasnya apa saja yang untuk 2026. Karena apa? Karena ada prioritas. Karena apa? Karena kita nanti juga melihat dari anggaran yang ada. Kalau di RKP penyusunan anggaran diperkirakan tahun 2026 ya kita targetkan sekitar 3 miliar lah untuk kegiatan pemerintahan desa tahun 2026. Akan tetapi walaupun di rancangannya ada sekitar 3 miliar, kita realistis saja sesuai dengan keadaan pada tahun ini, itu anggaran dana desanya saja hanya 1,4. Anggaran ADD-nya 393. Itu yang paling utama kita bahas itu. Anggarannya lain ada, yaitu pengembalian pajak dan restitusi. Itu ada juga masukan untuk desa. Kemudian yang tidak bisa diprediksi, artinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Kades, tahun ini desa mendapatkan bantuan provinsi dan bantuan kabupaten yang luar biasa banyaknya. Tapi untuk tahun 2026 apakah akan seperti itu? Kan tidak mungkin, karena anggaran itu yang bantuan provinsi dan bantuan kabupaten itu mungkin bisa ada, tapi jumlahnya tidak mungkin akan sama banyaknya. Kan seperti itu, satu. Dan yang kedua, bantuan itu harus, bahasa desanya harus disengket, Pak. Kita harus membuat permohonan tersendiri, tidak langsung turun seperti dana desa dan ADD. Itu otomatis sudah langsung turun, tapi anggaran yang lain itu memang harus disengket, tergantung bagaimana Pak Kades dan timnya itu melobi untuk siapa yang akan membawa proposal tersebut. Itu perlu lobby. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang mana dulu Pak Kosim? Fisik. Untuk anggaran dana desa itu ada dua nama, yaitu yang ermak dan non ermak. Ada pembagian begitu. Yang namanya ermak itu yang memang harus ada, sudah dibuat aturan dari pusat, itu harus ada. Contohnya anggaran ketahanan pangan itu harus ada, anggaran apa itu operasional desa ya Pak, itu. Terus anggaran BLT sampai saat ini anggaran untuk BLT belum dicabut Pak, belum dicabut oleh pusat, berarti itu harus dianggarkan lagi. Hanya jumlahnya yang memang bisa dikurangi. Untuk tahun 2025 ini anggaran BLT-nya masih 40 orang. 40 orang per bulan, 300.000 kali 40 kali 12 bulan. Kalau itu nanti bisa dikurangi, mungkin bisa anggarannya untuk dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Terus yang enak lagi untuk percepatan desa digital itu ada. Terus ada lagi untuk apa itu PTKD. Itu ada sih. Itu yang enak itu memang yang harus ada. Persentasenya juga sudah ditentukan oleh pusat, itu yang enak. Anggaran ini harus ada dan tidak bisa diutak-atik. Nah, kalau dulu sebelum ada ermak dan rermak, kami bisa menghandle atau bisa mengalihkan kegiatan untuk yang ketahanan pangan bisa dengan alasan dengan usaha tani dimasukkan ke fisik. Tapi untuk tahun ini sudah ada yang tadi disampaikan oleh Pak Kades untuk ketahanan pangan yang nanti akan disalurkan untuk BUMDes, yang mengelola nanti BUMDes. Dan sampai hari ini mungkin dalam minggu-minggu depan kami akan musdes lagi khusus untuk penetapan atau memilih pengurus BUMDes, itu Pak Ketua BPD ya, untuk mengelola dana ketahanan pangan, bukan untuk dibagi dana tapi untuk mengelola dana ketahanan pangan yang tahun ini jumlahnya 283 juta untuk dikelola oleh BUMDes. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada prioritas RKP tahun 2026, mulai dari yang fisik ya Pak Kosim ya. Sebentar, untuk melaksanakan pembangunan yang fisik, pelaksanaan pembangunan desa bidang 2 ya Pak Kosim, bidang 2. Monggo ini tolong ini dibagikan Mas Sony, barangkali bisa dilihat. Mas Sony mana ini dia? Tolong, ada beberapa ini yang perlu dibagikan yang barangkali bisa dilihat, masukan untuk warga masyarakat di sini. Tidak semuanya mungkin hanya per ini, silakan berbarengan atau menggabungkan diri. Kita lihat yang pelaksanaan pembangunan desa. Ada beberapa macam poin. Yang pertama, penyelenggaraan PAUD
ini bentuknya honor untuk guru PAUD dan TK. Kemudian honor PPKBD. PPKBD itu pembantu KB di tingkat desa, pembantu petugas keluarga berencana di tingkat desa. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan posyandu. Penyelenggaraan posyandu ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari pemberian makanan, kemudian mulai dari pemberian makanan dari ibunya yang sedang hamil sampai kepada anaknya, kemudian mbahnya juga yang lansia, kami anggarkan di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk insentif atau honor petugas atau kader posyandu. Ini larinya ke non fisik kebanyakan. Kemudian kembang anak atau penyediaan konseling gizi bagi anak, ini juga non fisik. Kemudian pengadaan sarana penyelenggaraan posyandu, kita nanti mohon kepada pengelola posyandu di tingkat desa, barangkali ada sarananya yang masih kurang, silakan nanti kita buat RKB-nya bareng-bareng. Kemudian penyelenggaraan desa siaga kesehatan, ini kebanyakan atau semuanya non fisik. Kemudian yang fisik ini ada bermacam-macam atau banyak sekali yang kami hasilkan oleh tim, tinggal kami mohon persetujuan dari panjenengan semua. Kira-kira yang diprioritaskan itu yang mana? Mulai dari drainase jalan lingkungan RT 10, RW 3 dan RT 7, RTW 4. RT 10 RW 3 itu tahun kemarin sudah kami ajukan untuk dibawa ke musrenbang kecamatan, tapi belum dapat Pak. Oleh karena itu kami mencoba anggaran lagi melalui dana desa. Yang berikutnya jalan lingkungan terabat beton, mulai dari ada di RW 5, RW 2, RW 3, RW 4. Nanti kita lihat ini di situ sudah kami cantumkan, tapi belum tentu pas karena juga melihat kerusakan di RT tersebut. Kemudian rehab gapura masuk desa, mesin pembakar sampah, jambanisasi RTLH, jalan pertanian atau rapat beton menuju Duku Bayam, dan talun jalan pertanian desa Semingit ke Sumogita, yaitu yang lanjutan lampu penerangan jalan atau LPCU. Perlu diketahui bersama bahwa untuk yang nomor 18 itu talun jalan pertanian sebetulnya tahun ini kan sudah dianggar, tapi karena ada aturan ketahanan pangan itu kemudian ada perubahan. Kira-kira dari pembangunan yang fisik ini, kemudian ada lagi yang pembangunan fisik yang masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sender irigasi untuk mengairi di sawah legok dan mengairi di blok pejaten. Tuh, yang fisik. Kemudian ada lagi fisik yang masuk kepada pembinaan masyarakat, yaitu pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan pagar keliling desa, pagar keliling lapangan sepak bola. Itulah yang hasil kami, tim kami untuk prioritas di RKP tahun 2026. Tinggal
persetujuan panjenengan semua, monggo dilihat kira-kira mana yang akan diprioritaskan dari semua itu, karena saya yakin semua itu tidak, yang ada di yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin dilaksanakan semua karena anggaran yang sangat terbatas. Sehingga monggo nanti mana yang akan diprioritaskan mengingat anggaran yang ada. Kami persilakan masukan dari panjenengan semua. Terima kasih. Dengan prioritas kegiatan RKP Desa tahun 2026 untuk pembinaan kemasyarakatan, saya mengusulkan untuk nomor 4 diprioritaskan. Di sini menunjang kegiatan PT PKK Desa Semingir. Selama ini untuk kantor PKK Desa Semingir belum ada. Terima kasih. Untuk yang kedua, saya mengusulkan di nomor 3, yaitu penyelenggaraan posyandu balita, posyandu lansia. Karena ini untuk ILP, integrasi layanan primer, saya mohon untuk lebih diprioritaskan, diprioritas ya. Terus untuk honor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya cuma mengusulkan coba untuk jalan perapatan Blombong ke Makam, Pak. Itu sangat parah sekali ke Makam itu, Pak. Ya cuma itu aja, Pak. Terima kasih. Tulis menu Marto. Pak, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengusulkan, saya mewakili unsur kepemudaan dan olahraga di desa sendiri ya Pak ya. Ya. Ini yang usulan kelima dan keenam yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, dan yang keenam pagar keliling di lapangan sepak bola dan Semingir. Ya, betul. Dan yang selanjutnya saya meminta atau mengusulkan agar rabat beton yang di gang-gang itu segera diprioritaskan, Pak. Mohon maaf karena saya melihat masih banyak gang-gang yang belum dirabat beton. Itu aja, mungkin satu usulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kades beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ahmad yang diambil oleh Bapak Muslim, yang terhormat Bapak Babinsa dan Bapak Kapolres yang saya cintai dan saya banggakan. Kami selaku warga masyarakat Semingir mau usul yang nomor 13 ini, Rehab Gapura pintu masuk desa. Apakah ini mau direhab ataukah sesuai rencana dulu? Pak Kades pernah bicara dengan kami bahwa tunggu masuk desa Semingir ada DPTP. Kami berharap sebagai warga segera mungkin jangan direhab tapi membuat yang baru perbatasan masuk desa Semingir yang ada di DPTP. Ya, jadi desa Solo Ginting itu tidak terisolasi, dianggap tidak masuk desa Semingir. Itu harapan kami kepada bapak-bapak semua, termasuk Pak Kades, segera menindaklanjuti Gapura masuk desa Semingir. Intinya seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Abdul Jamal dari Blok Semingir Setunggal. Lah niki kula badhe apa niki penyusunan prioritas kegiatan RKP Desa tahun 2026 yang nomor 1, Pak. Niku kula badhe tambahin
apakah masalah bantuan honor pengajar dalam hal ini sekolah umum apa sekolah madrasah? Niku sepeda. Nah, makanya menarik sekolah madrasah kulo dari Blok Semingkir itu kan desa Semingkir wonten madrasah sing wonten napa wonten izinipun iku kang Semingkir Blok Setunggal niku nyuwun perhatosanipun kangge guru madrasah nggih niku dipun pikiraken Pak. Cekap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya atas nama RW 05, nama saya Pak Hasan. Jadi saya mau mengusulkan yang nomor 9. Yang nomor 9 itu jalan lingkungan Rabaton itu RT 06, RT 07, RT 09 sudah ada. Tapi yang di antara RT 07 dan RT 08 itu belum ada Pak. Jadi saya mohon mengusulkan supaya dimasukkan Pak. Sekian. Sebelah di belakang Pak. Sebelah mana itu Pak? Depan Pak Guru Masjid. Ya itu kan hubungan Itu depan Pak Untung, ya kan? kayaknya sudah dimasukkan itu dulu Pak. Apa separuh kayak Pak? Tapi yang Oke. RT 07 dan RT 08 Terima kasih Pak. itu kan permukaan. Belum ada Pak. Oke, terima kasih. Usah. Ya. Saya mohon diajukan Pak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak jawab sedikit ya Pak. Untuk apa namanya honor guru ngaji itu ya Pak, perlu dipikirkan ya, guru diniyah ya. Dari dulu Pak sudah tak pikirkan Pak. Akan tetapi sayangnya di aturannya belum boleh Pak. Ada bantuan untuk madrasah, ada terang ada Pak, masuknya kepada pembinaan keagamaan itu bentuknya biaya operasional, bukan honor. Sementara ini belum ada madrasah ataupun apa yang mengajukan itu Pak. Silakan mengajukan operasionalnya untuk apa saja. Ya yang namanya operasional ya paling beli ATK. Itu ada dana pembinaan keagamaan itu seperti itu. Jadi mohon maaf untuk masuk kepada honor karena itu bukan milik desa, aturannya belum boleh Pak. Ya, bukan milik pemerintah desa berarti aturannya belum boleh. Kalau memang minta dipikirkan dari dulu Pak sudah tak pikirkan. Ya, tinggal pelaksanaan kami kan di desa itu kan melihat aturan. Kalau aturannya boleh, oke. Kalau aturannya belum boleh nanti dilanggar nanti tidak ada dana untuk madrasah, kasihan guru-gurunya itu masuknya ada bahasanya pemerintahannya masuknya kepada korupsi karena tidak diperbolehkan sih. Nah, walaupun disampaikan kepada Ustaz, tapi ada untuk pembinaan keagamaan silakan kalau memang ada itu bentuknya operasional madrasah seperti itu, bantuan operasional madrasah tentunya dibarengi dengan SPJ yang ada. Gitu sementara ya, monggo
Mbak Ani tadi sudah langsung, silakan. Waduh, merokok ini ada. Perkenalan dulu Bu, ya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani. Kebetulan saya kader ILP yang bertugas di Pustu Semingkir yang menjadi pendaftaran pasien. Di sini saya menemukan pasien yang ternyata mempunyai BPJS PBI, tapi tidak diketahui Pak. Kayak kemarin di RT 5 RW 2 lansia tidak punya anak dan waktu periksa diantar sama tetangganya, tapi begitu dicek NIK-nya punya PBI tapi providernya Mulyo Harjo. Gimana itu biar bisa dilakukan untuk bisa digunakan lagi karena gratisan itu harus di puskesmas. Dan kemarin juga tetangga saya mengeluh nggak punya uang untuk bisa banyak keluhan mau bisa tapi nggak ada biaya. Terus saya coba minta nih KTP-nya, saya cek ternyata pernah punya PBI tapi sudah tidak diganggu gitu loh. Berarti dia itu tidak mengetahui kalau dia pernah mempunyai PBI, BPJS PBI gitu. Saya minta untuk gimana mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Ibu Ani, di sini juga saya untuk mendukung kegiatan ILP, saya mengusulkan adanya kursi roda Pak. Kursi roda di desa maupun di masing-masing pos yandu guna untuk pelayanan lansia dan disabilitas. Kira-kira ada pos yandu berapa? 8 Pak. Itu. Yang kedua mungkin yang perlu dipahami terkait dengan penyebaran DPD Pak. Itu kalau bisa desa mengadakan alat fogging sendiri Pak, mandiri, biar desa itu kalau ada serangan DPD kita bisa langsung mandiri mengadakan fogging sendiri. Terus saya akan menjawab dengan pertanyaan Ibu Ani terkait dengan PBI itu. Sekarang kita lihat datanya dulu Bu. Data sekarang banyak yang dinonaktifkan karena adanya peralihan dari DTKS ke DTSN, yang mana DTSN itu ada kriteria kemiskinan dari desil 1 sampai desil 6, desil 1 sampai desil 10. Nah, pendesilan itu yang melaksanakan siapa? Itu dari pihak BPS. Seandainya dinonaktifkan memang warga tersebut miskin dan layak diusulkan kembali, nanti saya membantu mengusulkan kembali dengan yang bersangkutan itu menyediakan data dukung, baik data KTP, data KK, dan data rumah yang utama yang dihuni. Diupdate, nanti tak update, ya kan, difoto, lalu nanti tak laporkan. Itu. Ada lagi yang tanya lagi? Untuk alamat ya, biasanya kan ada alamat yang tadinya Mulyo Harjo mungkin sudah di sini, itu tinggal kalau yang statusnya aktif itu tinggal di update di BPJS-nya, dipindah paseskan. Kan ada layanan BPJS Cleaning ya di kecamatan setiap hari Kamis,
itu bisa di update, Pak. Terus apalagi Bu? Kalian mau tanya terkait dengan kadang kan Pak saya tidak punya PBI, tapi saya tertera di PBI, ya. Nah itu banyak yang menanyakan seperti itu. Itu pun saya hanya bisa ngecek Bu di aplikasi Egabu bahwa orang ini tertera di PBI ataupun enggak. Kayak gitu karena apa dari pihak BPJS sekarang tidak mengeluarkan kartu itu. Oke, itu bisa dicek di desa juga bisa, di posyandu di puskesmas desa juga bisa. Oh, apalagi? Regulasi bantuan Ibu, regulasi bantuan itu kan tadi ada yang penghasilan itu tadi itu yang penghasilan 1 sampai 5 dia mendapatkan bantuan, ya kan? Kalau sekarang itu kan dengan adanya bantuan-bantuan untuk saat ini ada bantuan B misalnya, nanti yang mendapat bantuan tapi secara otomatis nanti PKH BPN nanti sudah dapat lagi. Nah, regulasi ini lagi berjalan terus. Ya, kaitannya dengan data update, oh iya ini, ya kan. Kadang masyarakat juga ini terkait dengan yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal kadang juga tidak dilaporkan ke desa. Kita harus cari-cari ini sudah meninggal atau belum, ini ya kan masih hidup atau belum. Nah, ini kan saya tadi verifikasi data lansia. Nah, lansia itu yang sudah meninggal apa masih hidup, ya kita lagi berjalan bisnis kerjanya. Batas umum minimal itu 65, itu yang bisa diusulkan. 65 yang bisa diusulkan. Monggo, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Kesra. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dengan adanya aturan yang baru banyak sekali yang kemarin mendapatkan bantuan kemudian bantuannya diputus. Silahkan panjenengan datang ke desa untuk dicek, bukan untuk minta lagi, ya. Untuk dicek kenapa bantuan saya sekarang tidak keluar. Itu nanti ketemu dengan Mas Yuli. Alasannya apa? Setelah dilihat ternyata orang itu punya utang di bank. Ada yang seperti itu. Itu alasannya lama orang itu duit tak utang lah. Nyatanya mampu bayar berarti kan punya. Ya. Kemudian ada lagi yang telah ditelisik ternyata di keluarga itu ada salah satu anggota keluarga yang sudah bekerja menjadi karyawan swasta, itu juga salah satu penyebab diputusnya bantuan. Yang lebih mengerikan lagi, setelah dicek ternyata panjenengan terlibat judul ya, judi online ya. Orang itu ya diam saja mau merasa, tapi itu yang memutus sana otomatis. Yang tidak terlibat itu silakan datang ke desa untuk dicek. Kalau memang tidak terlibat, minta lagi, akan diusulkan, bukan akan diberi loh Pak. Desa tidak pernah memberi itu, hanya mengusulkan dengan yang menulis kriterianya, rumahnya seperti apa, luasnya berapa, kekayaannya berapa, dan kan ngisi sendiri, kemudian di-upload itu. Kalau memang mampu mengusulkan sendiri silakan, ada aplikasinya. Tidak harus desa, tidak harus Mas Yuli, jenengan mengajukan sendiri silakan. Tapi kriteria yang di aplikasi itu harus diisi semua. Baru nanti setelah usulan masuk ada verifikasi dari desa. Oh, nama
Markis Minarto usul seperti ini, baru dari saya cek fotonya rumah benar apa enggak itu. Jadi tidak semuanya desa yang mengusulkan, jangan usul sendiri boleh. Itu. Bapak Ibu saya hormati, kembali kepada prioritas RKP 2026 supaya ditulis semua masuk. Ada lagi Pak, Bu? Gimana? Kalau sudah cukup ya terima kasih. Tinggal selanjutnya yaitu untuk usulan yang akan dibawa atau itu di judul itu DU RKP daftar usulan untuk tahun 2027. Pembuat nama BPM dibahas mengusulkan 2027 ya Pak Haji ya. Ayo 2026 BPM dibahas mengusul nama ini 2027. Sampai orang cukup saya. Silakan tadi Pak Sekcam sudah menyampaikan bahwa usulan itu untuk tahun 2027 ada 2 usulan, dengan silakan mengusulkan. Nanti yang menang mana, yang fisik 1 dan yang non fisik 1. Itu, monggo. Untuk 2020, ayo pikirannya belum nyata tahun 2027 juga. Konsul 2027 juga. Nah iya, yang akan dibawa untuk di musrenbang di kecamatan, pikirannya belum nyata tekan 2027 Pak. Monggo. Usulannya apa Bapak Ibu? Yang ada 2 usulan, yang fisik dan non fisik, 1 fisik, 1 non fisik, yang akan dibawa pada kegiatan musrenbang kecamatan. Silakan, oke. Nanti harapannya ya yang usulannya bagus, penghubung antar desa, seperti itu. Silakan. Monggo, Pak Sekcam. Saya Sony Rizky Pak. Mau usul itu pengelolaan sampah di Desa Semingkir Pak. Ya. Supaya di kecamatan, jadi pengelolaan sampah yang modern, bukan hanya pembakaran atau pemusnahan sampah Pak. Jadi diupayakan agar di kecamatan Desa Semingkir itu ada pengelolaan sampah yang modern, di mana plastik seperti di Purwokerto kemarin mahasiswa KKN itu diolah menjadi sebuah pabrik Pak. Dari plastik itu perlu alat yang modern. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diajukan di RKPDes di Musrenbang 2027 itu Pak. Untuk pengelolaan sampah, karena di Desa Semingkir kalau melihat lokasi itu kedepannya sangat bagus Pak, lokasi yang baru. Kemudian untuk yang non fisik itu pelatihan bagi pemuda-pemudi Pak, seperti pelatihan menjahit, terus bengkel, otomotif, itu supaya diadakan di tiap desa, gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang singkat ya. Ini usulannya ada 2, 1 tadi kaitannya dengan pengelolaan sampah. Harapannya nanti pertanyaan saya, di sini sudah ada lokasinya belum? Kalau sudah ada lokasinya, silahkan, karena itu perlu mesin. Yang pertama insenerator, mesin pemilah, 2. Yang ketiga ada mesin, itu ada 3. Minimal kalau bisa ya insenerator. Insenerator itu untuk membakar sampahnya. Kalau yang misalnya sampah sekarang dibakarnya nganggo biasa, nah itu pakai mesin. Misalkan itu yang ditanyakan Mas, yang kayak apa spesifikasinya? Hanya pengelolaan sampah, maksudnya TPS 3R. Kalau di sini yang sudah ada di Desa Rambu Dongkal, itu di sana sudah ada Mas, itu mesinnya, inseneratornya juga ada, alatnya sudah ada, bangkarnya sudah ada, itu harapannya monggo nanti yang diharapkan dengan yang kayak apa. Silakan, setuju itu usulannya?
lain silakan Bapak Ibu. Ya memang harapannya sampah berarti hanya nanti usulannya yang mana berarti ya sampah yang fisik itu, yang non fisik pelatihan muda-mudi, pelatihan apa? Nah itu harapannya khusus ada spesifikasinya, pelatihan bengkel bagi muda-mudi misalnya seperti itu, pelatihan menjahit bagi muda-mudi aja boleh, pelatihan bagi muda-mudi lah, pelatihannya apa? Ada nggak? Ini yang mau disetujui pelatihan apa Bapak Ibu? Jahit. Ini dua, kalau itu dua berarti mas, berarti otomatis dan ini saya tanya salah satu ya spesifikasinya menjahit, anggar kelihatan menjahit itu biasanya ya bisa sih, nggak apa itu menjahit bisa. Mau anggar anak, mau mengundang penjahitnya di sini, yang pelatihan di sini, tapi tidak apa misalnya menjahit. Ya. Disepakati menjahit apa bengkel Bapak Ibu? Monggo, ini disepakati saja. Yang setuju pelatihan menjahit, ngaco. Maksudnya begini, semua tak ada orang-orang kampung, bisa lolos ya. Itu hanya 5 orang. Ya gue kayak orang ngambil. Ya, menjahit itu yang setuju bengkel. Kenapa? Dua-dua, usulan dua-dua itu yang dibawa ke tingkat kecamatan hanya satu Pak. Ya, usulan fisiknya satu, non fisiknya satu. Kalau fisiknya berarti misalnya tadi kegiatan pengelolaan sampah, non fisiknya pelatihan menjahit apa pelatihan bengkel. Apa gini aja? Dan sementara yang ibu-ibu ya untuk yang tahun depan ngaten nggih? Ngaten nggih? Berarti pelatihannya bengkel. Monggo itu berarti usulannya itu Mas, pelatihan bengkel bagi pemuda berapa orang nanti tolong ketika pelatihan sudah ditetapkan harapannya nanti ketika pelaksanaan yang hari ini sedang selesai dengan hasil sebagai berikut untuk perancangan RKP 2028. Perancangan yang sudah ada disetujui, kemudian skala prioritas yang tadi dapat masukan dari panjenengan semua itu akan menjadi skala prioritas. Kalau anggarannya masih ada berarti nanti kepada yang tadi di tulisan. Kemudian yang berikutnya untuk prioritas usulan tahun 2027 yang akan dibahas pada musrenbang kecamatan, yaitu ada 2 usulan. Yang pertama pengadaan alat pengelolaan sampah yang maksudnya fisik, kemudian yang non fisik adalah pelatihan bengkel. Bengkelnya bengkel otomotif ya Pak, bengkel otomotif. Kemudian yang berikutnya usulan atau tim delegasi yang akan dibawa
atau yang akan mengikuti musrenbang kecamatan pelaksanaannya sekitar Desember 2020, Januari atau Februari 2026, antara lain satu Bapak Kepala Desa, dua Bapak Ketua BPD Bapak Mori, dan yang ketiga Ibu Sri Murdiati. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara berikutnya kita sesuai dengan undangan hari ini adalah musyawarah desa perencanaan musrenbang S yang tadi sudah lulus, kemudian penetapan RKP yang terhormat atau mohon bantuan tim dari desa untuk mengganti baju banner ini untuk foto. Untuk foto kantor tadi itu bahasanya sudah dibahas tadi ya, sudah dibahas tadi, tinggal fotonya